Alright, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Ajis Fan di Sokin. So, yeah. Di video kesempatan kali ini, gue berkesempatan untuk membuat konten lagi. Dan konten kali ini, review rotasi as you wish. First Riders. Di sini, kita mulai dari First Riders. Dimana review rotasi ini kita bahas dari Grand Final FFVM 2021 Spring. Jadi, gue rencananya bakal bikin 6 konten nih, yoi. Karena kan gue gak ke Grand Final, tapi kita reaction aja ada videonya ya. Dari ronde pertama sampai ronde ke-6. Dan di ronde pertama kita mulai bersama dengan First Riders. Oke, jadi kita bakal bahas sedikit banyak apa yang terjadi di ronde pertama. Dan lebih tepatnya First Riders, kenapa First Riders, dan gimana First Riders bisa mengamankan game pertama. Oke, sebelum masuk ke dalam videonya, gue pengen kalian untuk pencet tombol like, tombol share, dan juga tombol subscribe. Nyalain notifikasinya. Dan jangan lupa juga nih, pencet tombol follow di Instagram gue. Oke, follow, subscribe. Itu dia. Oke, without any further ado, yuk masuk aja ke dalam videonya. Pesawat sudah terbang dan ini bakal jadi seru banget nih Abigail. Kecilin dulu. Ini soalnya gue pakai speaker. Nah, ini kalau kita bahas pesawat ya. Pesawatnya tuh sangat-sangat menarik, luar biasa nih pesawatnya nih ya. Salut. Nih. Lo harus lihat nih apa yang terjadi di awal-awal. Pesawat kan tadi begini ya, dari shipyard ke sini ke Rim 6. Nah, di sini semuanya itu berjalan seperti biasa kecuali DG sama Siren yang harus jalan jauh banget ke Sentosa. First Rider tuh nggak langsung turun ke arah factory. Padahal dia bisa aja turun di factory, di mana dia ambil pesawat di sini nih, turun di sini nih, pas pesawatnya mau habis pesawat dia langsung ke sini factory. Bisa. Tapi yang dia lakukan karena dia tahu di Bima ini potensial buat diturunin, dia biasa turun di Katul. Tapi turun di Katul terlalu beresiko. Kenapa? Karena ada teman-teman dari Bullseye, dari Shipyard, dari Obser tuh bisa aja ada yang turun 1-2 orangnya tuh ke arah ini Katulistiwa gitu. Dan ini Onyx juga jalannya cukup jauh. Lagi ada Aura juga yang kemil seperti biasa. Jadi kemungkinan banget di sini sebenarnya bisa mereka ketemu. Makanya di sini pembagiannya tuh teman-teman dari First Rider dia ambil Bimanya tuh bagi 2. Ada yang atas, Bima atas, sama Bima yang komplek-kompleknya di bawah. Dranix seperti biasa ambil tengah pick. Kita lanjutin dulu. Tim mengambil area di atas. Ya, yang menarik adalah semua Riders. Ini DG sama Siren dia kontes nih. Ambil ya kan ke arah teman-teman dari Sentosa Gaki tuh ya kan. Seru. Nah, ngejar Sentosa bener kata Bang Elaya nih. Dimana ini juga yang menariknya, RRQ iseng bener dateng ke Rim 6 langsung nyari ses. Sebenarnya kita inget juga biasanya RRQ kalau nggak hanggar ya kan dia turunnya factory terakhir gitu kan, di drop zone terakhir. Tapi yang menarik RRQ langsung ke Rim 6 gitu kan, bener-bener turun di drop zone yang sama ses. Nah, memang dua tim ini adalah favorit, drop poinnya adalah Sentosa. Yoge nggak gue bahas karena Yoge masih biasa turun di CT. Langsung berantem nih. Kita lihat dulu nih berantemnya kayak gimana nih ya. Sementara itu di area Rinang Village ini diisi oleh Femizu dan juga RRQ hanya melihat satu sama lain. Sudah saling melihat satu sama lain. Kita tonton dulu nih ya sampai terjadi aksi. Ini posisinya tetap kelok kayak gini dari teman-teman RRQ sama Ses sampai RRQ-nya narik gitu. Sesnya setupnya menurut gue cukup bagus. Dia ngirim 2 lini player depannya itu ada di posisi yang berbeda. Terus juga dia ngirim 1 orang flanker seperti biasa di tempat paling jauh buat mantau gitu ya. Seru nih. Nah ini teman-teman DG sama Siren yang tadi coba kontes Sentosa nih, yang agak sedikit gak masuk akal menurut gua. Ini ada move yang cukup gila dari Abax ya. Ini Abax berani banget dia, gue yakin dia udah denger step. Apalagi dia tadi lihat ada glual di dalam. Ini Abax nih, ini pasti orang pada bertanya-tanya, Abax ngapain kayak gini gitu. Abax ini lagi nge-buying time. Buat yang gak tahu, Abax ini lagi jalan muter-muter gini bukan langsung jalan ke temennya itu. Dia lagi buying time, dia lagi ngecos step musuhnya tuh. Semuanya dimasukin tuh. Tuh, digini-giniin. Biar apa? Biar buying time. Nah ini biar temen-temennya ini bingung nih, ini kok stepnya banyak gitu. Nah di saat yang sama, di saat udah kepepet banget, udah ada suara tembakan, baru Abax buka krono. Terus itu buying time, sekali lagi gue bilang buying time itu membeli waktu atau mengulur waktu sampai akhirnya teman-teman dari DG-nya itu bisa yang namanya follow up.
Iya. Jasmine akan coba heal dulu, tapi tampaknya dia nggak punya apa-apa. Udah sampai follow up jadinya. Seru bener ini. Ya, kalau gue lihat ini udah mulai seimbang. Tapi harusnya ini habis ini menarik ya kalau nggak salah inget ya kemarin. Langsung di setup balik kan ini. Tuh. Langsung 1-3, terus di sini juga 2-2 dari sirennya. Ini habis ini kalau nggak salah narik ya. Tuh, ini narik nih langsung nih. Teman-teman DG-nya narik. Dia pakai vehicle ya, Bla ya. Dia sadar nih kalau di tempat tadi siren itu nggak cuan. Makanya dia langsung aja narik. Nah, ini kita nonton juga di sini RRQ. Karena dia udah tadi narik dari rim 6, dia langsung ngamanin area rumah dekat pantai. Dimana ternyata Yogi udah ada di rumah labirin depan situ ya. Nah, ini udah gue skip lumayan jauh ya, karena nggak terjadi apa-apa juga di momen tadi, makanya langsung gue skip aja di sini. Kalau kita perhatiin, teman-teman dari RBR juga udah langsung ambil deket CT. 2 tower di CT ini menurut gue adalah kuncian banget nih. Ini pokoknya tower-tower di pinggir jalan raya ini adalah kuncian untuk tim-tim yang emang biasa mau ngamanin tengah zona gitu kan. Dan mungkin dari teman-teman RBR juga udah pakai info box, kayak dia langsung ambil ini. Di sini masih bersinggungan juga ya kan. Ya kan, circle bakal kayak gini. Circle seingat gue bakal kayak gini nih. Nih. Jadi ini RBR posisi yang wise banget. Apalagi dari NGID nih tadi kelar dari graveyard, dia langsung ambil CT ya. Dia sadar Yogi-nya udah geser dari CT, udah mau ke factory. First Rider sudah langsung ambil factory-nya dari Bima, berarti dia lewat sini nih ya. Terus Dranixnya juga langsung sampai sini. Dranix juga lumayan impressive move menurut gue. Dan Nevos di sini seperti biasa dari belakang ya. Masuknya lambat, pelan-pelan, emang dia upaya defensifnya mantep nih. Ever udah ambil atas factory. Ever di atas factory kenapa bang? Karena Ever di atas factory itu emang udah biasa main kayak gini tuh. Yang pertama, yang kedua, dia nggak semuanya main di atas factory gitu. 2 diantaranya di bawahnya itu buat jagain vision. Gitu. Sama banget kayak kemarin di play-in ya. Betul, zonanya sama kayak di play-in Bang Ela. Dan kalau lu perhatiin di sini, ini diuntungin banget emang dari awal untuk First Riders gitu. Dari segi positioning, apalagi yang dikirim untuk di atas itu Dark Hole gitu kan. Udah pasti enak banget. Dark Hole sang kapten kasih vision gitu. Dan di bawahnya dia kirim dia punya player yang emang dipercaya buat jaga factory-nya itu sendiri gitu. Nah, ini mau juga sama kawan-kawan dari Dranix menurut gue cukup tricky nih di sini nih posisinya. Karena apa? Karena nanti pada era teman-teman Yogi datang tuh dari arah jalanan kan. Terus enak banget ditatakin. Dan ini ada perang dari RRQ yang emang udah pasti terjadi juga. Ses nggak punya jalan keluar lain ya kan. Ses nggak punya jalan keluar lain. Kalau di Rim 6 tuh nggak enaknya kayak gitu ya. Map pojok tuh nggak enaknya kayak gitu. Lu mau gimana pun keluar harus lewat situ gitu. Terus makanya sini gitu. Jadi belum kemana-mana basically itu RRQ-nya. Nah, ini yang gue sedikit nggak ngerti ya ini. Ada upaya move yang cukup bold dari EVOS nih. Satu tanda dimana EVOS tuh udah ini ya, mencoba beradaptasi sama circle yang selanjutnya bakalan ada gitu. Mereka udah baca zona, abis itu mereka langsung udah oke, kita komit di sini. Tapi ternyata udah ada teman-teman dari First Riders, dia sadar nih. Teman-teman dari EVOS sadar karena tadi di bawah ada orang dapat info, di atas berarti ada orang gitu. Dan ini salah satu teknik mendefense atau teknik ngambil zona yang cukup berani dari EVOS, harus gua akuin. Karena EVOS bisa aja ditatakin kan tadi kan, tapi nggak ditatakin. Di gaspol loh sama mereka loh. Nah, mereka bahkan naruh kalengnya nggak sembarangan gitu dari EVOS ya. Tuh. Terus Ipul juga selalu sadar, dia punya awareness dimana dia nggak bisa stay di satu tempat terus-terusan, makanya dia coba pindah-pindah sambil mantau-mantau gitu. Tuh. Dibikin jadi 2-2. Ini Darko sama Joker di atas, Souza sama Ombak di bawah gitu untuk jaga-jaga kira-kira kalau seandainya dari sini atau dari yang sini itu ada yang datang. Terus Dranix di sini masih nungguin airdropnya dulu. Terus pas ketika AOG Island of God datang tuh seru banget. Nah, ini circle kan kesini kan nanti kan. Ini NGID sama si Ses, gue kira bakal berantem ya, ternyata nggak. Sesa muter, Sesa kesini, terus NGID juga nggak punya pilihan akhirnya. Udah kayak gini, Yoginya datang, dia sadar Yogi depan ada orang. Nah, di sini Bion itu menurut gue lumayan tricky. Karena apa? Dia ngasih tahu posisi gitu. Posisi Yogi jadi tahu gitu. Si Dranix ya. Udah pas di sini Bion
sama teman-teman di OG malah jadi samsak. Karena kenapa? Karena di belakang tuh masih ada satu tim lagi, yaitu RRQ. Nah, natakin. Udah susah posisinya, Lord jatuh. Nggak, ini udah kejepit juga. Rulgutu juga jadi jatuh, ya kan. Mau revive juga susah, Bionnya juga malah jatuh, sisa hand. Ada Razor lagi lawannya kan, udah susah cuy. Itulah upaya move yang terlalu terburu-buru harus gua akuin dari IOG, sayang banget. Jadinya nge-reveal posisinya. Jadinya tim yang di belakang sini tuh jadi berani nih buat nembak si RRQ. NGID juga menurut gua nggak punya pilihan, dia masuknya mau nggak mau emang lewat sini, lewat labirin, karena kalau dia lewat tower itu masih ada RBR. Jadi mau nggak mau mereka ketemu dari si RRQ itu sendiri. Dan kalau lo perhatiin di momen ini ya FR tinggalin jadi the show, biarin di bawah pada berantem, kita konsisten. Emang main objektif dari First Riders tuh objektif ya. Nah ini posisi dari si siapa NGID juga ke pojok nih lagi-lagi. Kenapa? Karena teman-teman dari sini, kalau lu main di tower sini lu tuh bisa lihat orang yang lagi berantem di sini nih. Loh, no. Siro kelihatan, Pac-Man juga siap nungguin nih kalau ada yang nongol kelar dari perang yang ini, tinggal pakai kok bunda gitu no. Ada Kelvin, makanya dia langsung tiarap. No, Rama juga langsung tiarap, tapi tetap aja susah gitu. Ya kan? Nah, Legalot juga kan. Di sini Legalot kalau misalkan si teman-teman dari Mervin atau NGID nggak tiarap, itu bisa ditatakin sama Legalot. Sama Valen juga. Nah, ini zonanya kan begini nih. FR udah sadar nih, kalau seandainya dia pindah dikit langsung turun zona, itu ada EVOS atau ada tim di depannya gitu. Makanya dia tetap stay di sini. Terus dia sambil mantau nih tim-tim yang masih ada di sini, sambil mantau juga Dranix ini udah pindah apa belum. Ini posisi yang sulit ya, dan juga butuh waktu yang sesingkat itu buat decision making. Jadi harus gua akuin secara shot call ini Kapten Darko luar biasa ya. Nah, kita nggak nyangka juga nih, harus gua akuin, gua nggak nyangka DG sama Onyx gak dapet zona ya. Karena Onyx sendiri ternyata malah milih lewat jalur Pocinok bawah. Dia mau ngambil garasinya buat di kontes nih, mana ternyata depan ada Siren. Karena kan Siren tadi habis kelar dari si Sentosa kan, dia keluar lewat Mars Electric gitu kan. Kalau DG kan tadi agak muter kan lewat belakang sono Captain, makanya dia ambilnya tadi di Pocinok atas kan. Nah, ini susah nih posisinya nih. Tuh, udah ditatakin duluan. Wiza susah, Wizanya jatuh, Tayo jatuh, ya kan. Mau revive juga nggak sempet, udah keburu di Bredel gitu kan. Tuh, apalagi ada Wings nih. Wingsnya pakai sniper, udah habis lah, kikis lah Glow, udah pasti cuy. Udah gitu circle-nya jalan, udah habis. Onyx ini posisinya apes banget, boleh gua akuin. Circle sama pesawat tadi nggak berpihak gitu kan. Dia mau ke Captain jadi susah ya kan. Ya itulah, tapi lah turnamen ya. Jadi lu lihat nih, ini neraka banget ini buat Onyx, harus gua akuin tuh. Wiza ya kan, dia di luar zona aja. Tayo juga mau muter ceritanya, tapi ujung-ujungnya nggak bisa gitu kan. Sampai tiarap-tiarap gitu kan. Nah, Vito sama Justin masih punya momen sebenarnya untuk masuk zona terakhir, tapi sayang banget. Ini mau sempat revive gak sempat gitu kan. Nah, Onyxnya juga udah elim aja dia. Dia sadar kalau dia nggak elim, dia malah ngasih poin. Gue nggak lihat perangnya Aura di area deket pick gimana, tapi kita bakal lihat juga di sini ada teman-teman DG nih di rumah labirin kayak yang gue bilang. EVOS tau gue masih dekat sini, tuh kan EVOS masih sini. Nah, ini di sini pas udah kayak gini, teman-teman Dranix tuh chance untuk berantem sama EVOS emang nggak bisa dipungkirin lagi gitu. Jadi udah mulai firing kan, karena dia tahu kalau dia nggak berantem sekarang, dia ditatakin tuh sama orang yang di belakangnya. Si Arul udah lihat di belakang ada orang, tapi Arul keculik sama Ipul duluan karena posisinya Arul tuh enak banget ditembakin, ditatakin dari sini. Tuh, yang gue bilang enak posisinya Dranix buat ditatakin di posisinya view-nya EVOS. Kenapa? Karena yang di dalam sini, di dalam factory itu belum keluar ibaratnya ya, belum keluar dari map, sama si RBR juga belum nyamperin ke sini gitu, belum keluar dari kompon factory-nya. Ini around 10 detik. Juga DG sebenarnya sayang banget nih. Padahal sebenarnya di DG sendiri udah nggak ada penumpukan, tapi sayangnya karena DG ngambilnya jalur tengah, karena dia sadar nih di sini ada EVOS, jadi dia ambil jalur tengah yang cenderung ke arah kiri sana, dimana di kiri juga ada Siren. Ternyata emang serba salah, DG masuknya mau kiri atau kanan dia tetap tatakin. Nah ini tapi yang sedikit boleh gue kritik ya, ini Gluola kejauhan menurut gue Azrael, sampai akhirnya Azrael kena tatak ya. Lu bisa lihat ya nih. Ini Gluola Azrael nih kejauhan. Kalau seandainya Gluola Azrael nggak sejauh itu, tak
Iya gak sih? Kalau seandainya Glual Azrael nggak sejauh ini Azrael gue yakin nggak bakal kena damage. Tuh, nih di sini. Iya gak sih? Itu ya, itu kalau kita bicara secara mikro. Tapi emang posisi yang sulit juga. Mungkin dia bantuan Pet Beaston juga, jadi dia lemparan Glualnya jauh gitu. Dengan catatan. Dan sebenarnya move kayak gini tuh wajar banget dilakuin sama Azrael. Kenapa dia buka Glual jauh? Karena dia emang pengen bikin dia punya jalan tuh jadi lebih luas dan tanpa mengurangi Glual yang banyak gitu. Jadi buka Glualnya jauh. Ya tapi itu resikonya. Ditatakin, diadu, ya kan? Nah, di sini yang gua masih nggak bisa pungkirin juga, pas Azrael udah di depan udah buka Chrono, yang belakang masih tetap bantu backup fire, padahal sebenarnya yang belakang bisa juga sambil jalan gitu. Tapi emang posisinya sulit sekali lagi ya. Ya kita kan ini review rotasi gitu, atau ibaratnya ngekritik yang bisa kita kritik gitu ya. Nah, RBR di bawah ini perang sama ini ya, First Riders gitu. Nah. Wah, ini juga misklik. Ini misklik. Ini dari Azrael. Sayang banget dia misklik nih. Lo lihat ya. Azrael misklik, sayang banget nih. Tembak, tek. Dia baru megang double barrel ya kan. Udah ada Vito juga. Buka Chrono, pas banget nih Chrononya. Udah Azrael misklik. Dia Vitonya pas lagi di Chrono gitu kan. Tuh. Si ini baru reload gitu pelurunya. Siapa? Double barrel lah gitu. Jadi sayang banget Azrael jadi knock. Sebenarnya ya, ini posisinya bisa aja beriringan gitu. Azrael sama Abax, cuman emang balik lagi posisinya sulit gitu. Gue belum bahas First Riders karena First Riders masih belum dapat POV-nya nih. First Riders cuman setelah dia tadi dapat RBR, dia langsung ambil posisi di sini. Dia pinter banget, dia nggak mau ngambil sini karena dia sadar di sini ada EVOS. Makanya dia ambil keluar lewat jalur sini yang dekat garasi, bukan lewat jalur tengah. Nah, ini Glual lepas nih dia Abax nih. Mau revive, Chrono pas, tapi emang circle udah jalan, langsung di Bradle juga pakai vector kan. Sisa Faiz. Nah, Faiz dengan jarak yang segini, mau jalan, si Faiz susah juga akhirnya. Karena udah gak punya Glual itu. Nih ya, gue liatin nih ya. Faiz tuh udah gak punya Glual. Faiz sudah tidak punya Glual, makanya dia udah nothing tulus nih jalannya di sini. Kalau seandainya dia punya Glual ya, dia bisa ngedelay si Siren punya move gitu. Kita bahas zona juga nih. Nih, pinter banget kan? Ini FR harus gue akuin decision making untuk diambil sini sih udah paling bijak ya. Dia nggak ngambil sini, nggak ngambil tengah factory-nya karena dia tahu di bawah nih ada 2 tim. Udah bukan cuma 1 tim, bukan cuma EVOS, tapi ada 1 tim lagi. Oke, dia keluar lah situ susah. Itu kenapa Faiz stay di situ karena dia sadar di sini udah ada 1 orang lagi, yaitu EVOS. Nah, Arul juga harus gue akuin nih strafingnya bagus, tapi sayangnya posisinya sulit ya di Arul ya. Lama-lama Glual kikis. Gila sih. Tuh. Berani banget lu Arul lu. Strafingnya dia ke situ ngedelay ipul. Ini bocil sih potensial banget, emang harus diakuin ya. Lihat aja kilanya 4 doang. Di saat yang sama, karena Arul sibuk ngurusin EVOS seperti yang emang mereka udah prediksiin, biarin aja ini mereka 2 yang bawa berantem. Kita lihat sini nih. Ya kan? Keluar lewat sini, jalan, ngikis dikit-dikit, buka Glual, biarin mereka fight gitu, nggak fokus objektif mereka buat masuk zona dan juga kontes. Tapi kita enak, nggak perlu kontes, kita masuk zona aja pelan-pelan gitu dari First Riders. Jadi First Ridernya, nah ini juga udah sayang juga nih, sayangnya Siren mau nggak mau harus turun nih, si Devito nih turun ke sini duluan, karena kalau enggak dia kekikis zona kan. Ipul dia di belakang zona aja, dia mending elim kayaknya ya. Karena emang kalau udah kayak gini mending elim biar musuhnya nggak dapat poin. Dan ini emang udah tandemannya bagus juga nih dari sini. Nah, Devito sempat diam, sempat bingung juga mau decision making gimana sebelum dia buka dia punya vector, langsung dieksekusi sama First Riders gitu. Nggak dikasih kesempatan. Darkol gokil banget emang ya. Darkol dan kawan-kawan nih dari First Riders, sang perwakilan kita juga di FFWS nanti ya, di play-in ya. Ya itulah dari gua sedikit pembahasan tentang First Riders yang berhasil dapetin Buya di match ronde pertama Grand Final FFVM 2021 Spring. Overall mereka bermain dengan simple rotasi tapi penuh perhitungan dan juga eksekusi yang harus dipertanggungjawabkan, dan itu bisa di-achieve sama Darkol, sang kapten, dan juga kawan-kawan dari First Riders. Dari tadi gue bahas soal decision making, soal timing juga.
gimana mereka tetap nggak mau rugi, ya kan? Nggak mau rugi itu adalah something yang emang harus diperlukan dalam tim, dimana kalau lu bisa untung kenapa lu harus rugi? Ya udah, mereka untung ambil zona, ya kan? Ambil cara masuk zona dan timing kapan mereka harus jalan gitu kan, tanpa harus melihat oh di depan ada potensi kill gitu, karena memang main objektif mereka bermain objektif placement point gitu kan, dan itu good things banget untuk teman-teman dari First Riders. Gokil banget pokoknya buat First Riders. Good luck buat FFWS nya di partai play-ins. Gue yakin First Riders bisa lolos masuk ke babak grand final dan bungkus peringkat terbaik sesuai harapan kita semua. Jangan lupa hashtag FFIndo bersatu nanti buat FFWS. Next kita sepertinya bakalan bikin review rotasi lagi untuk bahas game kedua di Purgatory kalau gue nggak salah ingat, untuk EVOS yang gue ya kalau nggak salah ya. Jadi buat teman-teman yang nonton tetap ikutin terus konten gue ya kan, tetap ikutin terus channel gue. Jangan lupa untuk pencet tombol like, tombol share, tombol subscribe-nya juga. Oke, nyalain notifikasinya dan jangan lupa juga di follow Instagram gue. Kalau gitu segini aja dulu review rotasi dari apa yang terjadi di FFVM 2021 Spring Grand Final. Kurang lebihnya mohon maaf ya, namanya juga ini cuman pembahasan kritik-kritik dan juga bahas soal strategi rotasi mereka. Mohon dikoreksi juga kalau dari gue mungkin ada yang salah, karena gue juga sambil jatuhnya sharing dan juga belajar buat gue sendiri. Pokoknya tunggu ya konten berikutnya. Next konten kita bahas review rotasinya di ronde kedua Grand Final FFVM 2021 Spring. Oke, gue Jispen disokin. See you guys in the next videos. Bye bye.